Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekarang kita akan memasuki fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga ini menjelaskan tentang fima kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'dahu. Rasulullah itu sebelum makan dan setelah makan, sebelum minum dan setelah minum itu beliau mengucapkan apa, baca apa, dan apa yang beliau lakukan sebelum dan setelah makan. Karena makan ini aktivitas kita setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Ya, setiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil maidatu qala bismillah Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Rasulullah itu ketika dihidangkan makanan, maka beliau berdoa, ini salah satu doanya. Ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Apa doanya? Bismillah. Jangan menyebut nama Allah. Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan. Ya Allah, jadikan ini yang aku makan ini adalah nikmat yang disyukuri. Tasilu biha ni'matal jannah, yang bisa menyampaikan nikmat ini kepada nikmatnya surga. Nah, ini doanya luar biasa Rasulullah ini. Ya Allah, jadikan nikmat ini adalah nikmat yang disyukuri, yang bisa menyampaikan kepada nikmat surga. Dan ini memang kita hukumnya sunnah sebelum makan untuk mengucapkan bismillah. Bismillah itu sudah cukup. Tapi afdolnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan cuma bismillah itu sudah cukup. Kalau misalkan kita lupa, di tengah-tengah kita lupa atau hampir selesai kita lupa, tetap masih ada kesunahan anjuran untuk mengucapkan bismillah. Bagaimana yang dibaca? Bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah dari awal sampai akhir, atau bismillah di awal dan di akhir. Ke tengah kok tidak dianukan, tidak dimasukkan. Ya mungkin yang dimaksud adalah separuh awal dan separuh akhir. Berarti kan otomatis tengahnya itu masuk itu. Saking pentingnya untuk baca bismillah. Kalau udah bisa bahasa Arab gimana? Ya langsung pakai bahasanya sendiri tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Misalnya bismillah dari awal sampai akhir gitu. Itu saking pentingnya untuk baca bismillah. Nanti akan disebutkan hikmahnya kenapa kok dianjurkan untuk membaca bismillah. Dan kalau kita lagi makan bareng sama orang, itu sunnahnya ketika mengucapkan bismillah agak sedikit dikeraskan. Jangan cuma dia sendiri yang dengar. Sekiranya yang di sampingnya itu juga dengar. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya barangkali dia lupa, kita secara otomatis mengingatkan orang untuk baca bismillah. Urusan dia tidak baca, minimal kita sudah mengingatkan. Itu kan kita tidak harus ngomong, ayo kamu sebelum makan bismillah dulu. Cukup kita dengan mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan mengingatkan. Kalaupun dia tidak baca bismillah, sudah urusannya. Yang penting kita melakukan kesunahan. Itu memang sunnah untuk dikeraskan. Dan ketika kita makan bareng, itu kesunahan baca bismillah tetap ada untuk perorangan. Misalkan lagi makan bareng 10 orang, apa setiap orang itu tetap ada kesunahan baca bismillah? Iya ada, tetap ada kesunahan baca bismillah. Tapi kalau seandainya satu saja sudah baca, maka itu sudah mencukupi.
ketika memang orangnya itu banyak. Tapi ketika misalnya orangnya itu banyaknya terlalu banyak, apakah cukup satu orang yang baca bismillah? Misalkan tamu undangan berapa ribu gitu, misalkan tamu acara apa ya, acara hall atau acara pengajian, yang baca bismillah cuma yang di ujung sana, apakah cukup? Tidak cukup. Kalau masih bisa dilihat kanan kirinya 10 orang, 20 orang, terus ada satu orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang lain tidak ada yang baca, ya cukup. Tapi lebih bagusnya tiap orang baca sendiri-sendiri. Masa cuma bismillah ngampung ke orang yang lain gitu. Itu sunnah untuk baca bismillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilaihi ta'amun yaqulu bismillah wa idza faragha qala Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wajtabaita falakal hamdu ala ma a'tait. Ketika Rasulullah itu mau makan, dia mengucapkan bismillah. Ketika selesai makan, beliau mengucapkan doa itu. Biasanya yang sering kita baca doanya apa? Doa setelah makan. Alhamdulillah yang gimana? Gampang kalau alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu yang sering kita baca. Ini ada banyak versi. Tapi kalau cuma tahu satu versi saja itu tidak apa-apa daripada tidak sama sekali begitu. Ini ada versi yang lain yang mungkin kita jarang dengar. Itu baca itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at ma'idatuhu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghaira makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Ini juga ada versi yang lain, doa setelah makan. Kemudian ada juga yang lainnya, wa kana idza faragha min ta'amihi Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita wa asba'ta wa arwaita falakal hamdu ghaira makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anka. Ini versi yang lain juga. Minimal kita harus hafal satu. Walaupun sebenarnya ketika selesai makan kita cukup untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu cukup. Tapi masa iya kita tidak hafal satu? Kadang satu lagu aja hafal, masa satu doa setelah makan tidak hafal? Padahal ini adalah hal yang sunnah yang juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada versi yang lain, sebagaimana yang sering kita baca. Mungkin ini yang sering kita baca. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini doa yang sering kita baca. Minimal kita hafal ini. Ada yang tidak hafal? Kalau tidak hafal, hafalkan. Biar hafal. Masa menghafalkan ini tidak bisa? Bisa. Saya yakin bisa. Cari di Google juga bisa. Hafal. Kalau yang tadi mungkin agak susah karena jarang kita dengar. Kalau yang ini kan sering kita dengar. Jangan sampai lupa. Ini hal yang sepele sebenarnya. Doa sebelum dan setelah makan itu hal yang sepele. Tapi kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Apalagi orangnya itu keburu-buru, sudah lapar, apalagi makanannya enak, langsung biasanya sudah lupa, sudah baca bismillah. Padahal ketika ada orang baca bismillah sebelum makan, nanti ada banyak hikmahnya, nanti akan dijelaskan di sini. Maka di sini dianjurkan untuk membaca doa baik sebelum maupun setelah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala wa au syariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Rasulullah itu ketika makan atau minum, beliau setelah selesai pasti mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa. Alhamdulillah kepada zat yang memberi aku makan dan yang memberi aku minum. Wa sawwaghahu, dan memudahkan makanan dan minuman itu masuk. Itu salah satu nikmat yang wajib disyukuri. Kan ada orang itu makan saja tidak bisa kan, nelen saja tidak bisa, ada kan?
kita alhamdulillah masih bisa nelen makan, masih bisa nelen pentol, masih bisa nelen tahu, tempe, daging, masuk semuanya kan? Itu nikmat loh. Coba lihat ada orang yang menelan air saja itu ada yang sakit, tidak tahu sakit apa biasanya seperti itu. Alhamdulillah kita itu masih dikasih nikmat sama Allah. Bisa semuanya bisa masuk, semuanya jenis masuk. Dari es oyen, es doger, es degan, es tungtung, macam-macam semuanya masuk. Makanan juga semuanya masuk. Dipermudah oleh Allah. Dan hikmahnya juga Allah itu ngasih jalan keluar dari makanan dan minuman kita. Itu salah satu nikmat yang terbesar juga. Coba seandainya ada orang makan, semuanya masuk, minuman semuanya masuk, tidak ada tempat keluarnya, gimana coba manusia? Tahu tempat keluar? Tempat keluar ya jalan depan dan belakang itu. Coba kalau seandainya ada orang makan, minum, tapi tidak ada tempat pembuangan, pasti tersiksa. Atau misalkan biasanya ada orang itu tidak bisa kentut itu sampai dioperasi dan butuh biaya yang cukup banyak. Maka itu sebuah nikmat itu. Orang itu sebuah nikmat bisa buang air kecil, bisa buang air besar, itu nikmat yang wajib disyukuri. Karena banyak di sana itu orang yang tidak bisa buang air kecil, buang air besar, dan itu harus dioperasi, butuh biaya yang cukup banyak, bahkan sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta. Nah, makanya biasanya orang itu kalau lagi operasi sesar, kalau dia melahirkan, ya biasanya dari dokter ini tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai kentut biasanya. Makanya kentut itu ada hikmahnya. Dan jangan kentut sembarangan di tempat yang banyak orangnya, di majelis. Makanya orang Arab itu ya mempraktekkan ini. Orang Indonesia itu kan kalau misalkan lagi ada majelis atau lagi di sekolah atau lagi di perkumpulan, di kuliah, misalnya di kampus, dia izinnya itu biasanya kan ke belakang itu biasanya ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar. Tapi waktu saya masih di Tarim, waktu belajar itu, kadang-kadang orang Arab itu izin keluar sebentar, baru tidak sampai 1 menit masuk lagi. Kemudian ada yang tanya, itu kenapa kok izin keluar? Buang angin. Nah, itu namanya buang angin yang adil dan beradab, seperti itu. Ada adabnya, jangan langsung di situ apalagi sampai keluar suara. Jangan, itu tidak punya adab itu. Hal yang sepele, tidak punya adab. Kasihan juga nanti ada orang saling tuduh menuduh ini. Kamu ya. Akhirnya sudah kesel semuanya, sudah saya. Tidak boleh seperti itu. Akhirnya jadi bahan suudon ke orang itu. Wa Abi Ayyub Al-Ansari, izin kalau mau buang angin keluar sebentar, atau pura-pura teleponnya dianukan beginilah, biar tidak begitu malu. Anunya dianukan begini, ya walaupun tidak ada yang telepon, setelah itu balik lagi. Wa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqurriba ta'amun falam ara ta'aman a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih faqulna ya Rasulullah kaifa hadha. Pernah Abu Ayyub ini bercerita, Abu Ayyub Al-Ansari bercerita bahwa pernah Rasulullah itu makan bareng banyak sama orang itu. Kemudian Abu Ayyub ini mengatakan, aku melihat pertama kali kita makan itu kayaknya banyak berkahnya, banyak barokahnya. Barokah, berkah, berkat ya sama saja. Makanya orang Indonesia itu mungkin susah untuk mengucapkan barokah, akhirnya jadi berkat. Berkat ya sama artinya. Itu berkat, itu simbol, di situ ada keberkahan karena ada sedekah, ada banyak bacaan-bacaan yang bagus. Akhirnya disimbolkan dengan berkat ya, tapi artinya sama, barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umur yang berkah berarti umur yang dipenuhi banyak kebaikan. Waktu yang berkah, waktu yang diisi dengan banyak kebaikan.
Apapun yang berkah itu yang diisi dengan kebaikan. Kemudian ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ini bagaimana wahai Rasulullah, di awal kok banyak berkahnya, tapi di akhir kok tidak ada, kok sedikit berkahnya? Kata Rasulullah, inna dzakarna ismallahi ta'ala hina akalna. Kami ketika memulai makan menyebut nama Allah, akhirnya artinya baca bismillah. Summa qa'ada man akala. Kemudian datang orang yang ikut makan tapi dia tidak membaca bismillah, walam yusamillahi ta'ala. Fa'akala mau syaitan, dan dia tidak membaca bismillah sehingga setan itu juga ikut makan. Maka ketika ada yang datang baru, itu kan tidak ikut bismillahnya orang yang ini. Tadi itu kan yang termasuk mencukupi ketika bareng-bareng makannya, sudah siap semuanya. Tapi yang baru datang, dia harus bawa bismillah sendiri karena tidak ikut yang tadi. Sehingga akhirnya yang lainnya itu kena imbasnya. Ada setan yang ikut makan bareng. Maka di sini pentingnya baca bismillah. Walaupun bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat Al-Qur'an, tetap dianjurkan walaupun bagi wanita yang haid, wanita yang nifas atau orang yang junub, ketika mau makan tetap disunnahkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan satu catatan penting, jangan niat baca Al-Quran. Tidak boleh, hukumnya haram. Karena orang haid, orang nifas, orang junub, orang hadas besar itu haram hukumnya baca Al-Quran. Lalu bagaimana? Niatnya adalah berzikir. Jangan baca Al-Quran. Niatnya adalah berzikir. Sama seperti contohnya misalkan ada orang haid ikut tahlilan. Itu kan sebagian bacaannya kan ada bacaan Al-Quran. Kalau bacaan-bacaan yang lain misalkan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi, itu kan bukan Al-Quran, masih aman-aman saja. Kalau yang dibaca Al-Quran, jangan niat baca Al-Quran, niat dzikir. Kalau niat baca Al-Quran tidak boleh, hukumnya haram. Perempuan yang haid. Dan baca bismillah ini disunnahkan ketika mau makan atau ketika mau melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang mubah, bukan hal yang makruh. Misalnya hal yang makruh, misalkan rokok misalkan, tidak perlu baca bismillah. Apalagi yang haram, justru tidak boleh hukumnya. Mau minum miras, bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin orang yang baru hijrah dari dunia putih ke dunia hitam. Jadi masih terlalu soleh orangnya itu. Jadi tidak pantas untuk hijrah di dunia hitam. Jadi mau minum minuman keras itu masih bismillahirrahmanirrahim. Kata temannya, itu kayaknya tidak pantas ini. Ikut geng-gengnya kita ini. Biarkan aja, jangan ikut kita itu. Tidak boleh itu, hukumnya haram. Kalau untuk hal yang haram, itu hukumnya haram. Maka di sini diambil juga kesimpulan bahwa setan itu juga makan. Setan itu juga makan. Saya pernah tanya, salah satu jenis setan itu juga termasuk jin itu. Saya pernah tanya ini, wawancara eksklusif. Saya pernah tanya kepada orang yang kesurupan. Saya tanya, kamu masuk ke tubuh anak ini lewat mana? Lewat mulut. Waktu apa? Waktu dia makan. Kok bisa? Iya, dia tidak baca bismillah. Ini pengakuannya langsung ini. Saya bukan kata manusia, tapi kata saudara-saudaranya setan. Itu bisa, kalau apalagi pikirannya kosong, itu setan tuh masuk. Kalau sering makan tidak baca bismillah, banyak setannya itu, orangnya itu. Makanya pikirannya juga kayak mengarah ke setan-setan begitu. Sama seperti itu. Pernah juga saya tanya kepada orang yang pernah kesurupan, kamu masuk ke tubuh anak ini lewat mana? Lewat mulut. Pada saat apa? Pada saat nguap. Coba kalau kita melakukan kesunahan itu, kita tidak akan terjadi apa-apa yang membahayakan kepada kita. Padahal di dalam Islam ketika nguap itu disunahkan untuk nutup, kan ya? Tapi nutupnya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Sunnahnya pakai tangan kiri. Itu kalau kita mau melawan kesunahan, tidak akan terjadi apa-apa kepada diri kita sendiri. Makanya jangan sampai kita itu ditemani setan pada saat makan.
itu hikmahnya kalau makan bareng, ada yang mengingatkan. Kalau tiap hari, sehari semalam makan 3 kali tidak baca bismillah, berarti dia ditemani 3 setan. Kalau seminggu 3 kali 7 berapa? 21 setan. Ngobuk setan itu akhirnya. Tinggal dikalikan, kalau sebulan 3 kali 30 berapa? 90 setan sudah ada di rumahnya masing-masing. Kan ya, 90 sehari kan 3. Sudah memelihara 3 setan kali 1 bulan. 3 kali 30 berapa? 90. Hitung kalau setahun, insya Allah jadi rumah setan. Makanya orang kalau masuk rumahnya tidak betah, auranya itu aura horor. Banyak setannya itu. Jadi kalau makannya bareng, kalaupun sudah ada satu saja yang baca bismillah itu sudah cukup. Tapi kalau ada yang datang lagi, jangan ngampung bismillahnya yang tadi. Jangan ngikut bismillah yang tadi. Dia butuh untuk baca bismillah sendiri gitu. Paham? Wa ana Aisyata. Ini salah satu hikmahnya baca bismillah biar tidak ditemani sama setan. Kanan kirinya bukan setan, tapi tidak ada yang bismillah, setan semua nanti akhirnya. Wa an Aisyah, itu namanya setan yang berkerudung. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Faja'a Arabiyyun fa'akala bi luqmataini faqala Rasulullah law samma lakafakum. Sayyidah Aisyah bercerita pernah Rasulullah itu makan bersama 6 sahabatnya. Tapi itu 6 itu dimakan oleh 6 orang itu tidak habis-habis, cukup. Tiba-tiba datang satu orang Arabi, makan cuma 2 suapan, tiba-tiba sudah habis. Maka Rasulullah mengatakan, lau samma lakafakum, seandainya kamu itu baca bismillah ini cukup. Tadi 6 orang saja cukup, kamu datang cuma 2 suapan itu kok tidak cukup. Ini juga hikmah yang kedua. Orang baca bismillah itu makanan yang sedikit itu insya Allah cukup, insya Allah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu makanannya tidak menjadikan orang ini melakukan hal-hal yang buruk. Kadang ada orang sudah kenyang, dia tidak baca bismillah, akhirnya setelah makan dia itu bawaannya itu emosi, bawaannya itu pengen melakukan hal-hal yang negatif, pengen melakukan hal-hal yang dosa, yang maksiat. Tidak berkah soalnya makannya, tidak ada bismillahnya. Jadi kalau kita simpulkan, baca bismillah sebelum makan itu hikmahnya yang pertama, cukup makanannya insya Allah cukup. Harus yakin kalau seperti ini, tidak bisa pakai akal. Yang kedua apa? Berkah. Yang ketiga apa? Tidak ditemani sama setan. Jangan berteman sama setan, berteman sama yang lainnya saja. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fa nasiya ayadkurullah taala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini tadi sudah dijelaskan. Kalau kita lupa baca bismillah pada saat makan, tetap dianjurkan walaupun di tengah-tengah, walaupun sudah mau selesai. Apa bacanya? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Masa ini dah hafal? Hafal ya? Hafal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa besok perlu dites hafalan satu-satu? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Masa dah hafal? Idza akala inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum fakana yaqulu Allahumma barik lahum warhamhum. Rasulullah itu ketika makan di tempatnya orang atau dia dijamu sama orang, maka beliau tidak keluar sebelum mendoakan kepada orang yang menjamu itu. Ini adabnya seperti itu. Kalau kita diundang, kasih makan, atau kita lagi bertamu, kasih makan, jangan keluar sebelum mendoakan. Apa mendoakan? Bagaimana cara mendoakan? Allahumma barik lahum warhamhum. Atau kalau kita tidak bisa berdoa seperti bahasa Arab seperti ini, ya semoga diganti sama Allah rezeki yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih berkah, rezeki yang halal,
semoga diberi kesehatan. Pokoknya intinya mendoakan. Kita niat mengikuti Rasulullah. Jangan sampai SMP sudah makan pulang, nggak ada adabnya itu. Tuan rumahnya akhirnya mikir, ini kasih makan, tidak terima kasih, tidak apa. Besok kelihatan dari rumah langsung tutup aja pintunya. Ini apa? Menghabiskan makanan ini, tidak bawa oleh-oleh. Kan kasihan tuan rumahnya itu. Orang itu kalau didoakan itu senang, bahagia. Apalagi ini yang mendoakan adalah Rasulullah. Ya. Minimal kita mendoakan ya, semoga diberkahi sama Allah, semoga dikasih rahmat sama Allah. Itu intinya yang ada di sini itu semoga dikasih berkah sama Allah, diberkahi sama Allah, semoga dikasih rahmat sama Allah. Tapi kalau kita tidak bisa berdoa seperti intinya didoakan dengan doa-doa yang baik. Jangan didoakan dengan doa yang tidak bagus. Semoga hartamu cepat habis. Tuan rumahnya, ya kamu cepat pulang. Jangan lama-lama di sini. Buat mata saya ini jadi tidak nyaman ngelihat kamu itu. Makanya yaqulu aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaihimul malaikah. Kalau ada orang itu dikasih jamuan sama orang lain dan dia lagi berpuasa, maka bisa mendoakan ini. Alhamdulillah kamu sudah ngasih berbuka dengan orang-orang yang puasa dan makananmu ini dimakan oleh orang-orang yang baik. Dan kamu didoakan oleh malaikat. Ini ada satu pelajaran penting. Kita itu sebaiknya kalau makan itu makan makanannya orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka kalau kita lagi beli makanan di warung, lihat dulu. Karena ini bagian dari syiar. Yang jual itu misalkan dia pakai jilbab apa enggak gitu. Pakai jilbab, alhamdulillah. Kita itu menghargai karena dia sudah menjalankan syariat Islam. Oh ini kayaknya orangnya itu rajin ke masjid. Enggak apa di situ. Karena nanti kita akan dapat keberkahan dari hal-hal positif yang dia lakukan. Kadang saya milih seperti itu kalau di pasar. Ada yang jual ikan, itu kok tidak pakai jilbab, terus pakaiannya juga sepertinya tidak menutup aurat. Itu pakai jilbab walaupun misalkan barangnya itu lebih sedikit. Ya biasanya beli yang itu. Ya sama-sama halal semuanya. Tapi kalau kita bisa milih, kenapa tidak begitu? Lebih bagus. Bukan haram ya, bukan haram beli kepada orang yang tidak menutup aurat. Apalagi dia sambil gibah waktu jualan. Nah, kasihan itu. Ternyata yang digibah orang yang mau beli kedengeran, sudah kadang terlanjur denger gitu. Nggak jadi. Maka sallallahu alaihi wasallam idza akala maqaumin kana akhirahum aklan. Ini adab orang makan. Kalau lagi makan sama orang itu, usahakan ditemani sampai selesai. Jangan cepet-cepet makannya. Baik makannya itu piring sendiri-sendiri maupun makan pakai satu nampan, satu talam. Coba ya kalau lagi pas ada acara makan satu talam begitu. Yang lain misalkan ini untuk 4-5 orang. 4 orang ini sudah selesai semua, langsung buyar. Ini satu orang ini masih belum selesai. Ini pasti selesai ini. Harus diselesaikan walaupun di sini masih banyak. Soalnya apa? Malu sama yang lain. Yang lain sudah selesai semua, ini kok belum selesai. Coba kalau dalam satu acara masih ada satu saja, walaupun dia itu sebenarnya masih belum kenyang, pasti diselesaikan, diberhentikan makannya. Kenapa? Karena tidak ada temennya. Maka adab kita kalau lagi makan bareng itu, lihat sekitarnya, itu kayaknya masih banyak. Ya saya agak dipelankan saja untuk nemeni itu biar dia tidak malu. Barangkali memang dia itu masih belum kenyang. Karena kalau dia sendirian nanti khawatir malu. Itu hal penting itu. Apalagi makan satu talam begitu. Ya walaupun kita itu sudah ini ya sedikit-sedikit, intinya ditemani. Jangan langsung buyar, kasihan. Itu adab seperti itu, adab penting. Jangan sok gengsi makannya sedikit. Oh, sudah kenyang padahal itu dia di rumah makan lagi itu. Tidak boleh seperti itu. Biasa-biasa saja.
Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'atil maidatu fala yaqumur rajul wa in syabi'a hatta yafrughal qaumu fa inna dzalika yukhjilu jalisahu wa asa ayyakuna lahu fit ta'ami hajatun. Tadi sudah dijelaskan. Tidak boleh berdiri, tidak boleh selesai, ya bukan haram ya, tapi bagusnya seperti itu. Paham enggak? Paham. Lagi makan bareng. Itu kalau yang lainnya sudah selesai, satunya masih belum selesai karena dia mungkin makannya lambat atau bagaimana. Itu rata-rata kemungkinan dia itu mau melanjutkan makanan itu malu karena tidak ada temennya. Nanti khawatir dianggap itu orang rakus, itu banyak makan, itu begini dan begitu. Kan kasihan. Lebih baik kita temani walaupun cuma 2 orang, tidak masalah. Dan tidak perlu untuk malu dianggap orang itu banyak makan karena kita ngikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu menyakitkan orang kalau berdiri dan masih ada yang belum selesai. Wa an Umar bin Abi Salamah Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun faqala udnu ya bunayya fasamillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Pernah ada anak tiri Rasulullah itu makan, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, sini dekat. Kamu makan pakai tangan kanan dan makan yang ada di depanmu. Makan yang ada di depanmu. Maka di sini ada kesunahan ketika makan pakai tangan kanan, kecuali memang orang yang mungkin tangan kanannya bermasalah, tidak bisa ya, tidak masalah pakai tangan kiri. Pernah dulu ada orang itu diingatkan sama Rasulullah, kamu pakai tangan kanan kalau makan, tapi dia tetap bilang saya tidak bisa, padahal bisa. Akhirnya benar-benar dia tidak bisa makan pakai tangan kanan, karena dia ingkar kepada hal yang sunnah. Maka di sini kita juga diajarkan untuk mengingatkan tata cara makan kepada orang lain. Kalau misalkan kita ngelihat orang lain makan tapi tidak baca bismillah, diingatkan. Salah satu caranya dengan cara tadi itu, baca dikeraskan, atau dia makan pakai tangan kiri, atau makan dia sambil berdiri, sambil jalan, itu juga diingatkan. Itu hal yang sunnah, ikuti Rasulullah. Dan di sini kalau makan itu ambil yang di depannya. Kalau misalkan makanannya banyak, ambil yang di depannya, jangan ngambil yang sana, yang jauh itu. Wa qadiyatu ma rawahul Ghazali anna mahal ijalah idza kanatil faqihah al-hadirah dzata anwa. Kecuali jika makanannya itu berupa buah-buahan dan buah-buahnya itu macam-macam, tidak apa. Oh di sini ada apel, padahal saya suka durian, tapi tempatnya di sana, tidak apa-apa itu ngambil. Tapi kalau makanannya itu adalah makanan selain buah dan satu jenis, semuanya sama, maka yang sunnah itu makan yang dekat dengan kita sendiri. Jangan ngelihat yang itu. Hanya orang itu kan punya anggapan, oh itu rakus, oh itu begini, itu tidak bagus. Kecuali boleh ngambil di tempat lain ketika berupa buah-buahan pertama. Yang kedua, makanannya macam-macam, berarti semacam kayak prasmanan, itu boleh. Tapi kalau satu, tidak boleh. Satu jenis, misalkan ada kuah rawon di sini sana juga ada kuah, cuma sepertinya di sana lebih banyak dagingnya. Cukup ngambil yang sini saja, jangan ngambil yang itu, karena sama-sama rawon. Beda kalau di sini rawon, di sana soto, di sana gulai, di sana sate. Tidak apa-apa kamu ambil yang di sana, karena memang beda jenis, tidak apa-apa. Tapi kata Imam Ghazali, wa tarkul isar alladhi huwa min sya'nil akhyar. Tapi kita tidak ngambil yang jauh, itu jauh lebih bagus. Jaga image-nya. Jaga image, khawatir nanti dikira rakus begitu. Dan itu hukumnya makruh. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala mimma yalihi wa idza utiya bit tamri jalat yaduhu fihi. Nah, ini pelajaran juga kalau lagi makan makanan yang satu jenis dan bukan buah-buahan, berarti yang ada kelonggaran itu buah-buahan. Buah-buahan boleh. Walaupun misalkan di sini dikasih
makan nasi, tapi di sana ada buah-buahan di tengah. Silakan ambil yang di tengah, tidak apa-apa. Asal itu buah-buahan, jenis apapun boleh. Tapi kalau semuanya makanan dan satu jenis, sunnahnya yang di sini. Kecuali tadi makanannya itu bermacam-macam, prasmanan, harus ngambil yang dekat dengan dia, ngiler akhirnya, kasihan. Padahal saya pengen itu, semuanya campur jadi satu. Sakit perut. Seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha kepada seorang hamba yang makan kemudian dia memuji kepada Allah, atau dia minum kemudian memuji kepada Allah. Allah ridha. Nah, dari keterangan ini kita juga dapat mengambil pelajaran ridha Allah itu mungkin saja diberikan untuk hal-hal yang menurut kita sepele. Jadi kita mendapatkan ridha Allah itu tidak harus dengan misalkan ibadah ratusan rakaat. Bisa jadi kita makan kemudian kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, itu juga sudah mendapatkan ridha dari Allah. Ridha Allah itu bukan terbatas untuk hal-hal yang menurut kita itu berat, tapi hal-hal yang sepele pun ada di dalam situ, ada ridha Allah. Terakhir, keterangan tambahan saya ambil dari kitab Risalatul Mu'awanah. Adab makan, kemarin sudah dijelaskan, cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Kalau makannya pakai tangan, itu sunnahnya untuk mengecilkan suapan. Kadang kalau lagi makan bareng khawatir nanti tidak dapat banyak, makanya suapannya besar. Nah, ini kalau tidak seperti itu nanti saya kalah sama yang lain. Kecil-kecil aja. Tapi jangan kecil-kecil banget begini. Nanti dikira nanti sakit. Nah, pokoknya standar lah, kecil. Setelah itu ketika mengunyah, sunnahnya itu sampai lembut, jangan langsung ditelan. Khawatir kena serangan sama yang lain, cepat habis ini kalau lagi makan bareng. Pokoknya kenyang sampai halus baru nanti ambil lagi. Belum masih segini, ambil lagi. Dan kalau makan itu sunnahnya jangan dimulai dari yang bagian tengah, tapi bagian pinggir, karena tengah itu nanti akan turun berkah. Kalau ada makanan jatuh, jangan dibiarkan, tapi ambil, buang yang kotor kemudian dimakan. Sunnah seperti itu. Dan setelah makan sunnahnya dijilati, kan ya? Yang didahulukan yang ini jadi tengah, kemudian jadi telunjuk, kemudian jempol, setelah itu baru yang ini. Ada caranya seperti itu. Dijilati sampai keterangan yang kemarin sampai kelihatan seperti agak merah. Ya pokoknya sekiranya kelihatan agak merah. Dan adabnya kalau lagi ada orang makan jangan dilihat terus. Itu adabnya. Kita lagi di warung ya, lagi nunggu makan, pesen datang, lihat terus dilihat. Akhirnya orang ini emosi, sudah kita keluar aja ini kayaknya orangnya tidak enak. Tidak ada adab seperti itu, tidak bagus, jangan dilihat. Dan adabnya makan itu jangan ngomong kalau lagi makanannya masih ada di mulutnya. Ngomong silakan sebelum makan, tapi yang sesuai dengan keadaan, jangan ngomong yang jorok-jorok. Kalau mau ngomong, selesaikan dulu makanannya sampai benar-benar ditelan, baru ngomong. Nanti keselak. Itu sunnahnya jangan ngomong sambil makan, tidak bagus. Kalau kita mau meludah, kalau lagi makan, pindah tempat, atau lagi mau buang ingus, apalagi misalkan laki-laki makan bareng, langsung pakai sarungnya. Teman-temannya makan bareng. Iya kalau kamu makan sendiri tidak masalah. Kalau lagi makan bareng, keluarkah sebentar. Walaupun pakai tisu, tapi di sampingnya itu
akhirnya tidak nafsu makan itu gara-gara ngelihat. Ya kalau ingusnya itu keluar emas masih mending, kalau keluar seperti itu ya kasihan sama yang lain begitu. Itu beberapa adab dan masih banyak adab yang lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, bisa, boleh. Dan memang pernah dicontohkan Rasulullah, baik itu minum, terutama minum, itu pernah Rasulullah itu minum Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, minum, kemudian Alhamdulillah. Itu pernah dicontohkan Rasulullah, dan itu salah satu cara orang itu terhindar dari melakukan maksiat ketika minum dengan 3 kali itu. Bismillah dulu, taruh, kemudian Alhamdulillah, Bismillah lagi, minum lagi, selesai, Alhamdulillah. Yang terakhir, minum lagi, Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Selama air itu masih berada di dalam perutnya orang itu, insya Allah dia tidak akan melakukan maksiat dan dosa. Nah, jadi ya boleh-boleh saja Bismillah berkali-kali, boleh-boleh saja. Tapi ya jangan terlalu banyak. 1 suapan Bismillahirrahmanirrahim, 1 suapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau makan bareng sama orang, sejak kapan dia kok bisa kehabisan pil seperti itu? Cukup ya menurut kita kalau misalkan kayaknya tadi saya belum ya, sekali, 2 kali, 3 kali tidak masalah. Tapi kalau sampai berkali-kali, khawatir orang itu mengingkari sunnah, teman-teman. Jadi orang itu risih. Ya sesuai dengan anggapan kita masing-masing aja. Kalau memang masih butuh ya baca bismillah. Kalau enggak ya sudah, cukup. Nanti di jamak takhir saja sebelum selesai bismillahi awalahu akhirahu gitu. Ada pertanyaan lain? Enggak usah, apalagi pakai pengeras suara, enggak usah. Cukup pelan-pelan aja. Terutama kalau makan bareng sama anak-anak kecil, itu sunnah biar anaknya itu niru. Nggak usah disuruh. Biasanya anak itu sudah tahu sendiri karena terlalu sering ngerti kebiasaan orang tuanya. Tahu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.